Sampai dengan hari ini Itsus belum melakukan pendalaman dan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Halo Bedikers. Dari penjelasan tadi, Pak Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo masih belum bisa menyimpulkan dan mengiyakan kalau 3 Kapolda yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J benar-benar terbukti membantu Verdi Sambo. Lantas siapa ketiga Kapolda yang dimaksud Irjen Dedi Prasetyo? Seperti apa karirnya? Dan bagaimana prestasinya dalam Polri? Tanpa berlama-lama, mari kita bongkar. Sebelum kita mengenal lebih jauh sosok Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur Niko Afinta, dan Kapolda Sumatera Utara Panca Putra, mungkin ada baiknya kalau kita tahu apa peran ketiga Kapolda tersebut. Meski sementara belum ada info yang jelas, namun ada beberapa dugaan dari awak media yang kemungkinan keterangannya bisa saja benar. Lansir portal Jogja, peran dari Panca Putra dengan Niko Afinta diketahui melakukan pembackupan kepada pejabat utama Polri, seperti Komisaris Jenderal Agung Budi Marioto dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Agus Adrianto, untuk bisa menahan, merubah dan mengendalikan informasi terkait fakta kematian Brigadir J. Untuk Fadil Imran dicurigai kalau Kapolda Metro Jaya ini memerintahkan Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Jerry Raymond Siagian, untuk menggalang opini publik lewat lembaga swadaya masyarakat perempuan. Oke, kita move on dulu dengan pembahasan ini. Sekarang mari kita beralih ke topik utama. Dimulai dengan mengenal sosok Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran. Pria kelahiran 1968 ini secara resmi menduduki Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya sejak 16 November 2020. Memiliki nama lengkap Muhammad Fadil Imran atau akrab disapa Pak Fadil Imran, adalah seorang perwira tinggi Polri yang cukup kenyang akan pengalaman di institusi kepolisian tanah air. Dari bangku pendidikan, Fadil Imran sukses menyelesaikan 4 studi dalam menunjang karirnya sebagai abdi negara. Pada tahun 1991, Fadil Imran lulus di Akabri atau Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelahnya, pria asal Makassar ini kembali bersekolah dengan menempuh 3 pendidikan, yaitu PTIK atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Sekolah Staf dan Pembina Lembaga Pendidikan yang disingkat Saspim, kemudian terakhir ada Saspimti. Masuk dalam jabatan, Pak Fadil Imran merupakan polisi hebat yang tak membutuhkan banyak waktu untuk menempati posisi yang strategis. Jadi, jabatan pertama yang diraih Fadil Imran adalah Wakasat Sabara Polres Metro Jakarta Barat. Dari posisi ini, hanya dalam kurun waktu 3 tahun saja, Fadil Imran mendapat jabatan sebagai Kapolsek Metro Cengkareng dan Kapolsek Metro Tanah Abang. Lalu pada tahun 2009, untuk pertama kalinya Pak Fadil Imran masuk ke Polda Metro Jaya dengan jabatan Wadir Reskrimum. Setelahnya karir Fadil Imran kian meroket dengan mendapat banyak jabatan yang cukup tinggi di institusi kepolisian. Dimulai pada tahun 2016, Fadil Imran mulai merambat ke jajaran Polri sebagai Wadir Tipideksus Barreskrim Polri, Dirtipiter Barreskrim Polri, dan Sahli Sosbud Kapolri. Dengan melihat karir Fadil Imran yang begitu moncer di kepolisian, mungkin di antara kita ada yang bertanya, emang apa sih prestasi yang pernah ditorehkan dari Fadil Imran? Untuk menjawab itu, bisa dibilang Fadil Imran tak diragukan lagi soal prestasi apalagi kinerja. Karena beberapa kasus terkenal sempat ia tangani dengan cukup baik, seperti kasus penangkapan tersangka mutilasi Rian Jombang, penangkapan tersangka mutilasi Baikuni alias Babe, penangkapan Hercules dan John K, kasus pembajakan Warkop DKI Reborn, membongkar sindikat Sarasen, menangkan kriminal Muslim Cyber Army, dan turut melakukan penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Nama kedua yang juga diduga terlibat dalam kasus Brigadir J adalah Irjen Pol Niko Afinta. Pak Niko Afinta ini seorang Kapolda Jawa Timur yang mulai bertugas pada 16 November tahun 2020 lalu. By the way, sebelum kita bahas jabatan dari Pak Niko di institusi kepolisian, ada yang menarik nih di bangku pendidikannya. Niko Afinta mulai terdaftar sebagai anggota polisi pada tahun 1992. Sebelumnya, Pak Niko terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan Akpol atau Akademi Kepolisian. Di tahun 2001,
Niko Afinta menyandang gelar strata 1 di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Lanjut di tahun 2006, Niko Afinta kembali lulus di Saspim Polri. Hebatnya, dengan segala pemahaman yang ia terima dari pendidikan sebelum-sebelumnya, Pak Niko tak mau puas sampai di situ saja. Ia justru masuk ke perguruan tinggi di Universitas Padjadjaran dan sukses menyabet gelar magister plus doktor usai menyelesaikan 6 tahun studi hukum. Wah, lain daripada yang lain kan, Bedigers? Selain cerdas dan punya pemahaman hukum yang baik, Pak Niko juga memiliki riwayat jabatan di kepolisian yang tak kalah hebatnya. Sebut saja, Diras Narkoba Polda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Karobinopsnal Bareskrim Polri, Dirtipidum Bareskrim Polri, Sahlisospol Kapolri, dan menjadi Kapolda Kalimantan Selatan. Untuk sekarang, polisi berpangkat Inspektur Jenderal ini tengah menjalankan tugas sebagai Kapolda Jawa Timur. Di samping itu, Niko Afinta punya catatan baik dari segi prestasi, misalnya dari kasus yang pernah ditangani. Salah satu yang fenomenal adalah pengungkapan metamfetamin seberat 300 kg. Si Pak Niko yang menggagalkan penyelundupan barang haram ini dengan jumlah begitu besar sempat mencatatkan rekor terbesar di luar Polda Pulau Jawa. Sampai-sampai Irjen Pol Niko Afinta mendapatkan penghargaan khusus dari Gubernur dan Ketua DPRD Kalimantan Selatan. Next, ada Kapolda Sumatera Utara, yaitu Irjen Pol Pancaputra. Perwira tinggi Polri ini juga diterpa berita kurang mengenakan, yang diduga juga ikut membantu Verdi Sambo dalam mengaburkan fakta kasus Brigadir J. Karena info ini belum pasti dan belum dikonfirmasi oleh pihak Polri, mending kita bahas karirnya saja. Memiliki nama lengkap Ridwan Zulkarnain Pancaputra Simanjuntak, adalah pria keturunan Batak yang kini berkuasa di Polda Sumatera Utara. Lulusan Akpol 1990 ini juga anggota kepolisian tanah air yang punya karir menanjak di institusi Polri. Sejak tahun 2010, Irjen Pol Pancaputra telah mendapat kepercayaan menduduki kursi Kapolres Tegal. Sebelumnya, pria kelahiran 1969 ini lebih dulu ditugaskan menjadi Kapolres Banyumas. Dari tahun ke tahun, jabatan dari Pak Putra terus naik dan cukup strategis. Mulai dari menjadi Wadireskremsus Polda Jateng, Ditreskrimsus Polda Kalteng, Waditrepidum Bareskrim Polri, Widya Suara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri, sampai menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Sebelum dipindah tugaskan menjadi Kapolda Sumatera Utara hingga detik ini. Dan untuk prestasi Pak Putra, ternyata sempat bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan pria berusia 53 tahun ini menempati posisi Direktur Penyidikan. Amazing kan? Jadi saat di KPK, Pancaputra punya peran penting dalam mengusut kasus penangkap pelaku korup di tanah air. Ya, wah banget ya menurutku. Pak Putra berhasil menyelesaikan beberapa kasus besar yang mangkrak. Misalnya, perkara Tubagus Cherry Wardana alias Wawan terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang telah mengendap selama 6 tahun. Kemudian Irjen Pol Pancaputra juga sempat menuntaskan kasus suap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syahsatar sekaligus pemilik PT Mugir Rekso Abadi dan Konauk International PTI Ltd yang bernama Sutikno Sudarjo. Kasus suap ini berhasil diungkit oleh Pak Putra dalam kurun waktu yang cukup cepat. Padahal Bedigers, kasus ini telah mogok selama 4 tahun loh. Salut ya dengan Pak Putra.